Hari ini tema yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menghadapkan hati kita ke Tuhan. Bagaimana kita menghadapkan hati kita ke Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau melihat dirimu atau orang lain, atau mau melihat saya yang pandai berkhotbah di sini, apakah saya benar-benar, atau Bapak Ibu sendiri atau teman-teman atau keluarga Anda, Tuhan berkuasa atau tidak di dalam hati orang tersebut? Itu perhatikanlah ucapannya dan perhatikanlah tingkah lakunya. Amin. Kalau Anda mau melihat adakah orang itu bersama dengan Tuhan, adakah orang itu mengalami Tuhan dalam hidupnya, perhatikan ucapannya dan perhatikan tingkah laku hidupnya. Firman Tuhan jelas di dalam Matius 12 ayat 34-37. Saya bacakan begini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Amin. Firman Tuhan jelas, saudaraku. Dia berkata begini, jika perkataan dan perbuatan seorang percaya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti ada yang salah dengan hatinya. Sampai di sini masih mengikuti saya? Bahkan Tuhan juga mengingatkan bahwa setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan, yang kita lontarkan melalui mulut kita, akan dipertanggungjawabkan kelak di penghakiman Tuhan. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan juga berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar yang namanya apa? Kehidupan. Tidak kurang-kurangnya firman Tuhan berkata tentang hati seseorang. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 18, firman Tuhan menambahkan lagi, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau kita lihat dari 3 perikop yang saya sampaikan dari Matius 12, Amsal 4, dan Matius 15, itu dikatakan, ya tadi Matius 12, meluap dari hati. Itu kodenya yang pertama. Amsal 4 dikatakan, jagalah hatimu. Matius 15 dikatakan, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Berarti hati itu sungguh menjadi tempat yang memancarkan kehidupan atau yang memancarkan kematian oleh seseorang. Di dalam hati itu akan terpancar kehidupan atau kematian untuk dirimu atau untuk orang lain yang ada di sekitarmu. Itu sangat menentukan sekali. Dan pertanyaannya adalah begini, saudaraku. Apakah kita benar-benar memperhatikan keadaan hati kita dengan benar di dalam pimpinan Roh Kudus di sepanjang hidup kita? Saya dulu kalau di gereja saya bisa, oh haleluya Tuhan, aku memujimu, aku mengagungkan Engkau Allahku. Bisa saya ngomong begitu. Tetapi ketika saya pulang dari gereja, dulu saya belum punya gereja sendiri ya, saya belum merintis pelayanan sendiri, saya masih di gereja orang. Itu gereja besar ya, itu mobil parkir aja sampai, wah. Itu saya keluar dari gedung gereja, saya bisa memaki orang di parkiran itu. Anak setan kamu.
mepet aku terus. Mobil sudah dekat dipepet terus. Memang setan memang. Saya bisa mengatakan itu kepada sesama saya. Padahal di 1 menit yang lalu mungkin saya di dalam gedung gereja, saya bisa mengatakan sesuatu yang begitu memuliakan Tuhan. Tetapi 1 menit kemudian, saya bisa mengutuki orang dengan mulut saya. Saudaraku, maka dari itu pesan saya pagi hari ini, kunci pertanyaannya dari firman Tuhan hari ini adalah, apakah benar-benar dirimu sudah memperhatikan keadaan hatimu benar di dalam tuntunan Roh Kudus atau tidak? Kalau dari hati terpancar kehidupan saudaraku, berarti seluruh perilaku hidup kita sangat ditentukan oleh hati kita. Setuju? Setuju? Berarti seluruh perilaku hidup kita ditentukan oleh hati kita. Jadi betapa rentannya seseorang kalau dia tidak bisa menjaga hatinya dengan benar di mata Allah. Saya pun terseok-seok, saudaraku. Sepanjang minggu ini, saya berjuang di hadapan Tuhan untuk aku menjaga hatiku, aku menjaga perkataanku, aku menjaga pikiranku, aku menjaga semua tingkah lakuku, supaya aku berkenan di hadapan Bapakku. Tidak hanya karena saya mau melayani, tetapi karena sepanjang hidup harus aku menjadi persembahan yang wangi untuk Tuhanku. Adakah engkau memiliki kekristenan yang memiliki pemahaman seperti itu? Bahwa hidupku harus menyenangkan Tuanku. Itu semua kembali ke hati. Semakin pandai engkau, semakin kau memberontak. Saudaraku, saya katakan ini supaya iblis itu sekarang tidak menyerang Anda dengan menakut-nakuti pocong, kuntilanak, di kamar mandi, Stephen Lim, enggak. Dia sekarang berubah, dia masuk ke dalam hati-hati orang yang kelihatannya melayani, kelihatannya Kristen, kelihatannya aktif, kelihatannya baca Alkitab. Makanya nggak usah ikut baca Alkitab lari-lari 1 hari 3 pasal, 1 hari 2 pasal. Percuma kalau engkau tidak memahaminya. Kau ikut baca Alkitab 5 pasal, lu cuman baca karena kewajiban menyelesaikan, tetapi engkau tidak memahami buat apa. Dan akhirnya engkau tidak menghidupi itu loh. Yang penting lapor di grup, selesai. Dan kau merasa engkau sudah memahami Tuhan. Dan ketika engkau sudah mengalami, selesai. Seakan-akan engkau sudah mengerti dan engkau bisa menerapkan itu dalam hidupmu. Padahal belum. Gak usah 1 pasal, 1 ayat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Bisa gak kau hidupi 1 ayat itu aja? Gak usah 1 pasal, saudaraku. Jadi saya mau berkata pada pagi hari ini dengan kasih. Jangan pernah anggap dirimu di dalam kondisi yang baik-baik saja hari ini. Bapak Ibu, tengok kiri kanannya, katakan, engkau tidak baik-baik saja. Katakan, engkau tidak baik-baik saja kondisimu hari ini. Engkau terlihat baik, tetapi engkau tidak baik-baik saja. Kenapa? Kalau engkau tidak menjaga hatimu, menjaga ketepatan hidupmu, benar di mata Bapamu, percaya sama saya, engkau tidak baik-baik saja di hadapan Tuhan. Saya yang setengah mati ngejar itu aja, saya masih terseok, saudaraku. Saya sudah tiap hari begini sama Tuhan. Tuhan, oh haleluya, saya tiap hari saya cari Tuhan, saya berjuang. Saya tidak mau lihat apa yang tidak perlu saya lihat. Saya tidak mau mendengar apa yang tidak perlu saya dengar. Saya tidak mau melakukan apapun yang tidak Tuhan suruh. Hati itu seperti hawa nafsu. Kau bisa latih dia, kau bisa kekang dia, kau didik hatimu, atau kau umbar hatimu. Itu pilihan di tangan. Hati itu seperti hewan buas. Bisa kau kekang,
Bisa kau, apa itu kalau bahasa itu, apa anjing apa diberangus. Bisa kau berangus, bisa kau umbar. Kalau kau umbar hatimu, lihat hidupmu berantakan, saudaraku. Ini loh, ini pelaku dulu. Saya umbar marahku, saya umbar hatiku untuk terus saya mau puaskan ego saya semena-mena, rusak hidup saya. Karena hati yang memancarkan kehidupanmu. Ada hubungan antara hati dan perbuatan. Setuju nggak? Ya, ada hubungan antara hati dan perbuatan. Tuhan Yesus firmankan begini, bahwa aku menguji batin dan hati orang. Aku akan memperhadapkan setiap perbuatan di hadapanku. Yang dikalimatkan begini, membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oh, mengerikan saudaraku, kalau kita sudah tahu sampai di titik ini. Berani nggak Anda ngomong sembarangan lagi? Loh Pak, tapi aku belum mengucapkan kok. Nggak apa-apa dong. Kalau Anda sudah masuk di dalam dirimu asumsi, itu pun kok sudah meleset. Manusia itu seringkali apa sih? Nggak diucapkan sekarang, tapi diketik. Iya kan? Ngomongnya sekarang pakai apa? Jadi, ini generasi sekarang ini generasi yang tidak gentle, tahu nggak? Kalau lu nggak suka sama orang, ketemuin orang itu. Polisi, saya mau ngomong sama Anda. Saya tidak setuju dengan statement Anda. That's it. Lebih baik nggak? Daripada Anda hanya di status meleset. Maka dari itu, saudaraku, anak-anak muda, jaga tanganmu. Karena sekarang yang berbicara itu bukan mulutmu lagi, tapi tanganmu. Tapi tanganmu, mulutmu, perbuatanmu, tindakanmu, semua berasal dari hatimu yang tidak beres. Dari hati terpancar kehidupan. Karenanya hati harus dijaga. Memang butuh kejujuran, butuh kepekaan. Minta kepada tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Sudah nggak usah sibuk menyerang orang, saudaraku. Jangan engkau pernah, kemarin di Usia Indah saya ngomong begini, Oma opa, nggak usah bercermin sama orang lain. Kalau engkau bercermin dengan orang lain, engkau bisa merasa lebih baik dari orang itu. Tetapi belajarlah untuk engkau bercermin dengan Tuhan Yesus sebagai teladan hidupmu. Ketika engkau bercermin kepada Tuhan Yesus, lihat betapa buruk rupanya kita ini di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita bercermin kepada orang lain, lihat betapa kita terlihat cantik di hadapan orang lain, sehingga kita fasih menghakimi orang. Betul? Betul? Itu yang menjadi kelakuan kita hari-hari hidup. Dari hati terpancar kehidupan. Ada lagi seringkali pikiran-pikiran kita menyimpan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan. Tapi kita santai. Maka dari itu saya selalu ngomong, anak-anak perempuan yang masih muda-muda, pakailah baju yang patut. Pakailah baju yang benar. Ayo jaga, yuk jaga. Kita tidak boleh membuat orang lain jatuh. Kita saling menjaga kondisi kita yang baik, yang benar, ya. Kita jaga supaya apa? Kekudusan hidup itulah yang membawa dirimu dan diriku bisa mengalami Tuhan. Dan ketika engkau sudah mengalami Tuhan, kau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka semua kondisi hidupmu akan diperbaiki, saudaraku. Itu akan dibenarkan semua, itu kayak di-reset ulang gitu. Jadi caramu memandang hidup, caramu memandang masalah, caramu memandang pernikahan, caramu memandang apapun, itu kembali. Orang kalau sudah mengalami suara kebenaran dan dia menghidupinya, masalah seberat apapun tidak akan membuat dia tumbang, tetapi akan membuat dia semakin meloncat dan terbang tinggi. Tetapi orang yang belum mengalami suara kebenaran, dia akan jatuh dan remuk. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Coba kita cek dalam diri kita. Adakah kita masih menyimpan hal-hal yang tidak patut? Ada kebencian-kebencian kepada orang lain. Ada kemarahan-kemarahan yang terselubung. Sampai kita lolos. Kita lolos dari pengamatan diri kita sendiri. Coba deh kita minta sama Tuhan. Tuhan, terangi hatiku. Terangi hatiku, aku mau melihat keadaan diriku. Yang sejujurnya aku mau lihat. Kalau sudah ngomong begitu sama Tuhan, kau mau melihat kondisi hatimu, mau dengan jujur. Gak bisa seketika baik, gak bisa saudaraku. Gak bisa. Memang semua masih butuh proses. Maka dari itu di gereja ini saya tidak pernah buang orang. Kau mau seperti apapun, aku mengasihimu. Saya sebagai gembala, aku mengasihimu. Pesanku satu, bereskan hatimu. Segeralah kembali. Jangan larut-larut kau dipakai iblis. Hari ini gak usah sibuk dengan apapun. Sibuklah kau mencari Tuhan dan berkaca dirimu untuk jadi pribadi yang benar. Hari-hari hidup saya hari ini, saya terus introspeksi diri. Saya selesai konseling dengan orang pun, saya masuk kamar doa saya. Adakah aku meleset di dalam aku konseling Tuhan? Selesai pemberitaan firman pun saya terus masuk. Biasa saya langsung masuk dalam doa. Adakah aku sesuatu yang kuucapkan meleset? Hati itu harus dijaga dengan hati-hati. Kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah mengenal keadaan dirimu. Dan engkau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani dan proses pengudusan dalam dirimu. Kecuali kau mau bayar harga sungguh-sungguh. Kau mau terus duduk dekat kaki Tuhan seperti yang saya lakukan. Aku minta Tuhan terangi diriku dengan Roh Kudus. Aku biar tahu keadaan hatiku. Tapi kalau Anda belum sampai di titik itu, saudaraku, saya cuma ngomong, introspeksilah dirimu setiap pagi di depan cermin itu. Ngoco makanya. Bahasa Jawa ini apa? Ngoco, ngelo. Nggak usah nuding orang. Lihat di kamar mandimu. Stephen Lim ini udah baik belum? Nggak usah nyerang orang. Nggak usah nyalain orang. Nggak usah menuding orang. 1 ke depan, 4 ke belakang. Ini loh Stephen Lim. Ingat nih. Nih. Sadar. Pagi hari kau berkata, Tuhan, aku dungu, aku bodoh. Tetapi hamba-Mu yang bodoh ini minta hikmat kebijaksanaan seperti Salomo yang Tuhan beri atas dirinya. Aku minta Bapakku, supaya aku menjalani hari-hari hidupku untuk menyenangkan perasaan-Mu saja. Amin. Amin. Ini takut bayi kok mentelong gitu ya, keulangan ya. Mikir ya, pendetanya galak soalnya. Saya malu saudaraku, kadang saya bisa loh konselingin orang, saya bisa mendoakan orang, saya bisa menasehati orang. Tetapi saya seringkali dilucuti oleh iblis di dalam kamar doa saya. Dan dia seakan-akan sedang mengejek saya ketika saya tidak melakukan hal-hal yang bisa saya ajarkan tetapi tidak bisa saya lakukan. Ngerti ya? Ngerti ya? Anda pasti pernah sampai di titik itu. Anda seperti dilucuti oleh iblis dan dia seperti berkata di samping saya dan katakan, omong kosong Stephen, kau tidak lakukan itu. Dan kalau ada kata-kata itu dalam hatimu, bersyukur. Itu alarm yang membuat dirimu kembali ke Tuhan loh. Saya berlama-lama di situ dan saya mematikan suara itu. Allah, nggak apa-apa, cuek aja, nggak apa-apa. Tetapi saya mulai menyadari ketika saya bercermin di hadapan Tuhan, saya tidak serupa dengan Dia. Dan saya di saat itu saya mulai bergegas sampai hari ini. Puji Tuhan saya masih bisa di dalam perjuangan untuk aku mau membenahi diriku. Mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga sekarang di kamar doa tidak ada lagi iblis yang berani melucuti saya.
Itu kerasa sekali loh. Rasanya begini loh, seperti kemarin saya ngomong sama Usin, setan itu duduk di samping begini. Hahaha, dobol, bohong, masa sih? Mana mungkin? Stephen Lim begitu, alah, tadi aja baru begini kok, alah, omong kosong lu. Kayak didakwa, saudaraku, ngerti nggak? Kayak didakwa. Semakin saya rusak, semakin hilang saya. Wih, saya ngomong, saya nggak mau, saya mau tangkap hidup saya. Saya mau tangkap masa depan saya, kekekalan saya. Saya mau benahi hidupku. Sampai, aduh, sekarang kalau lihat handphone itu, saudaraku, saya takut ya minta ampun sembarangan. Waduh, udah. Kalau nggak perlu, sudah nggak. Saya paling bukanya TikTok gereja, Instagram gereja, terus YouTube gereja. Udah. Selain itu, udah nggak. Kalau Instagram kan memang saya berteman dengan berapa orang, paling keluar itu aja kan. Ya udah, kan aman. Jadi saya mulai memetakan diri saya, dan saya mulai terus meletakkan hidup saya itu terus dipersempit. Seperti saya waktu kecil itu suka mainan gini. Kalau ada semut jalan di lantai gitu ya, saya kasih air. Nanti kan dia berhenti kan, tuk balik kan, iya kan, balik kan. Terus mulai saya kecilin lagi, mulai kecil, tambah kecil, sampai dia nggak bisa gerak. Itu hidup kita persempit hidup kita, terus dipersempit, sampai semua keinginan, semua hasrat, semua cita-cita, ambisi, apapun itu, semuanya bertaut dari hati, dan hati itu ditautkan dulu dari Tuhan, sehingga semuanya yang keluar dari hatiku sumbernya Tuhan, bukan aku sendiri lagi. Itu tidak mudah. Pelayanan buat apa? Supaya memenuhi kursi? Tidak, supaya Anda di tempat ini bertobat, berubah, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kalau belum mengubah, saya akan terus berdoa puasa, saya akan berjuang, minta pertolongan dari Roh Kudus, supaya engkau bisa diubahkan. Karena aku teriak seperti apapun, kalau Roh Kudus tidak bertata dalam dirimu, benih itu hilang. Jadi saudaraku, hatimu dijagalah dengan hati-hati. Ngomong sama kiri kanannya, jaga hatimu dengan hati-hati. Hati itu licik, saudaraku. Hati itu licik. Semakin tua seseorang, semakin sulit dibentuk. Saya ulang sekali lagi. Semakin tua seseorang, semakin sulit dibentuk. Makin dia tidak bisa mengenal dirinya dengan utuh, dengan lengkap, dengan sempurna, kecuali dia benar-benar nekat di hadapan Tuhan. Makanya hashtag kalau saya buat renungan di Instagram saya di gereja, saya selalu pakai kata hashtag nekat yuk. Itu punya saya itu. Kenapa saya buat itu? Ikut Tuhan itu harus nekat. Kalau udah nekat, percaya deh, gak akan. Ikut Tuhan itu seperti Anda memukul tembok ini. Pukul. 1, gak bisa kok. Udah deh. Orang Kristen ada yang begitu, udah gak bisa kok. Ada lagi yang pukul. 1, 2, 3, gak bisa. Udah. Saya dulu pelaku seperti itu. Tetapi saya mulai memahami, mengalami Tuhan. Saya harus terus berjuang, terus sampai tembok ini ambrol. Perjuangan segenap hidup. Segenap hidup berarti engkau harus nekat. Kau kerahkan semua untuk menghancurkan apa yang menjadi penghalang dirimu. Kau pangkas. Kalau suka ngerumpi, ini loh, minta Tuhan jagai pintu bibirku supaya aku tidak melukai orang lain. Kalau suka macam-macam lah penyakit orang itu.
Saya cuma mau katakan, kau katakan kepada Tuhan, Tuhan pegang, misalnya kau suka mukul, suami-suami yang suka mukul, Tuhan pegang tanganku, pegang kakiku, supaya aku tidak melukai pasanganku. Itu hal-hal yang simpel, kelihatannya konyol. Masa Tuhan jawab? Nanti lihat deh. Kalau Anda terus bertarung di situ, dan kau mau jaga, kau mau tahan, lihat. Seperti manusia dengan libido seksnya. Kau mau umbar atau kau mau matikan itu pilihan di tanganmu, saudaraku. Saya mau katakan, nggak usah ngomong seks, soal makan. Kau mau umbar libidomu, nafsu untuk makan itu. Ada nggak orang yang sampai tergila-gila makan? Apalagi sekarang ada channel-channel mukbang. Saya dengerin channel mukbang aja saya lapar loh. Itu membangkitkan libido, kepingin. Jadi, aku pengen makan nih. Jaden itu semakin lihat begitu, saya larang loh sekarang. Semakin lihat begitu, dia pulang minta mamanya nanti. Mami, aku mau makan cheeseburger yang kayak di mukbang itu loh. Dikasih ini, ngejar makanan terus loh. Wah, saya mulai berpikir, wah ini tambah gemuk nanti. Maka dari itu, teman-teman, apa yang kau lihat, apa yang kau tonton, apa yang kau dengar itu mempengaruhi semua. Belum lagi perkumpulanmu, pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusak apa? Lu pinter siapa layat kabeh kok. Dilakok gitu. Ya. Kalau sudah tahu pergaulanmu tidak membawa dirimu kepada Tuhan, bahkan menjauhkanmu daripada Tuhan, pamit, tinggalkan dia. Harus berani. Beranilah. Loh kok, tapi susah kok anak-anak muda ya. Susah kok. Kalau Sabtu itu memang mesti anak-anak muda kan bergadang kok. Ya kamu berani bayar harga dong besok ke gereja kok. Jangan telat, apalagi tidur di gereja. Jangan dong. Kau tahu besok mau ke Tuhan, mau ketemu Tuhan kok. Jangan tidur malam. Berani pamit dari lingkungan yang memang ngajak kamu bergadang. Amin. Loh, tapi aku nggak asik dong. Nanti dilihat teman-temanku, dipikir aku kuper kok. Ke gunung Tuhan tuh nggak rame-rame, bos. Sendirian. Bener nggak? Bener nggak? Lu mau nemuin Tuhan itu sendirian. Dan orang yang memang spesial, yang layak berjumpa dengan dia, baru mereka orang-orang yang pasti bayar harga. Kalau engkau tidak berani bayar harga, kau takut ditinggalkan orang. Kau takut dikucilkan orang. Kau belum berani mati untuk Tuhanmu. Apalagi baru teman, apalagi pacar itu besok kalau beda agama. Aduh, kok jangan nyinggung lagi beda agama, kok di sini. Terus tak singgung. Beda agama, lepasin. Kau pilih jodohmu. Kau pilih pasangan hidupmu. Tiap hari 24 jam aku lihat Lisi. Lihat dia kentut, lihat dia marah, lihat dia nangis. Bener nggak? Kalau pacaran sih semua wangi-wangi aja. Kentut pun ditahan sampai perutnya mau muntah. Tapi kalau sudah menikah, saudaraku, kentut pun di muka kita brot gitu kan, udah ada. Nanti kalau kita marah, kenapa sih kentut di muka aku? Kamu daripada aku mules, kamu nggak sayang dia sama aku, susah kita jawabnya udah. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya lanjut ke khotbah saya, yang beda agama, putuskan. Kalau kau mau terabas, terabaslah. Itu hidupmu. Tetapi di mimbar Tuhan yang kudus ini, saya katakan, jangan pernah berhubungan dengan siapapun untuk menjalin lebih lanjut sampai pernikahan yang beda agama. Engkau sedang bermain api di situ. Saudaraku, Tuhan itu sayang kepada kita. Karena sayangnya kepada kita, dia memberikan sarana untuk mengubah kita. Mengubah hati kita melalui segala peristiwa hidup. Peristiwa hidup itu seharusnya menjadi momentum dalam dirimu dan diriku.
Kalau hari ini kau mengalami hal-hal yang sulit, yang berat, yang menyakitkan, bahkan menghancurkan nama baikmu, menghancurkan masa depanmu seakan-akan, percayalah saudaraku, karena masa depanmu pasti kau alami tidaklah jalan mulus, tidak jalan tol. Pasti kau akan mengalami badai, terjal, jurang, curam yang begitu menyakitkan hatimu dan hatiku. Tetapi percayalah, itu semua adalah tanda kasih sayang Tuhan, supaya engkau dibentuk hatimu. Semakin hari, semakin melekat kepada Dia. Semakin hari, semakin aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semakin hari, aku semakin hanya mau memeluk Engkau saja, Bapakku. Apapun yang terjadi, aku mau dimasukkan ke laut, aku mau masuk ke jurang, aku mau masuk ke gunung, mau kemanapun, aku pokoknya pegang tanganmu saja. Kalau begitu, hidupmu akan baik-baik saja. Amin. Hidupmu akan baik-baik saja. Tidak ada masalah dalam hidupmu. Masalah bukan lagi masalah, kecuali engkau jauh daripada Tuhan. Itu masalah dalam hidupmu. Kau harus berjuang sama saya. Saya berjuang, engkau pun harus berjuang. Kau tidak bisa berkata, Stephen Lim, Pastor Stephen Lim, semangat, semangat, ayo, no, kita berlomba bersama. Kalau di ring Mugas itu, di Tri Lomba Juang, engkau dan saya lari bersama. Tetapi saya jadi coachnya di depan. Ayo, ayo, ayo. Serupa dengan Yesus tujuan kita. Kalau serupa dengan Yesus berarti hati kita pun harus sama seperti Dia. Cara berpikir kita sama, nurani kita sama. Kita mau serupa, wajah batin kita sama dengan Tuhan Yesus yang memikirkan jiwa-jiwa saja. Kalau engkau jadi worship leader di sini pun, kau pikirkan jiwa-jiwa melalui pujian yang kulantunkan ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di hadapan Tuhan dengan cara apa? Engkau jaga kekudusan hidupmu, kau jaga hari-hari hidupmu di tangan Tuhan tiap hari, sehingga ketika engkau melantunkan, bukan hanya skillmu yang menyanyi. Ketika engkau main musik pun, bukan karena skillmu, tetapi ada urapan Tuhan di situ, sehingga itu akan membawa jiwa-jiwa itu bangkit. Semua hal bisa dipakai Tuhan. Setuju? Setuju. Bahkan sampai semua bisa dipakai Tuhan. Tetapi tidak semua dinikmati Tuhan. Itu yang membuat saya kadang menangis ketika worship leader memuji Tuhan. Kadang saya menangis di sini. Tuhan, adakah kau menikmatinya? Tidak perlu wah. Bahkan satu gitar pun, kalau hatimu benar, hidupmu kudus, hadirat Tuhan turun. Kita mau berjuang, saudaraku ya. Kita mau serupa dengan Dia. Kita mau serupa dengan Yesus. Tuhan tahu semua peristiwa yang harus diadakan atau terjadi dalam hidupmu untuk mengangkat kebusukan-kebusukan kita. Dia izinkan itu. Semua hal terjadi dalam hidup kita untuk mengangkat keburukan-keburukan dan kebusukan kita. Ketika Dia memberi rangsang kepada kita, saudaraku, harusnya engkau dan saya sudah mulai waspada. Kenapa Tuhan kok ada masalah begini ya? Oh, ini Tuhan gak senang mungkin. Mulai sangkal dirimu. Menyangkal diri bukan hanya tindakan yang menolak perbuatan melanggar hukum. Menyangkal diri itu sikap yang menolak semua unsur manusiawi supaya kita gantikan dengan kodrat ilahi, saudaraku. Contohnya begini tuh. Kalau aku mau berkhotbah hari ini, aku buka pelayanan hari ini bukan untuk cari duit, tetapi aku cari jiwa. Kalau aku mau pelayanan hari ini, aku berada di mimbar ini bukan untuk show off siapa saya, seberapa hebat saya berkhotbah, tetapi seberapa berdampaknya firman itu untuk engkau bisa merubah hidupmu. Dengar baik-baik, saudaraku. Fokus gereja ini jiwa. Apa? Kita katakan bersama apa? Jiwa. Misi kita adalah jiwa. Sebelum Anda menggapai banyak jiwa, Anda harus merubah dirimu dulu yang baik. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, aku gak minta jemaat banyak.
Saya minta wadah yang ada di dalam sini dulu. Orang-orang yang melayani, yang jadi apa, semua dah. Itu betul dulu. Kalau enggak bocor, saudaraku. Coba kalau mangkok bakmi itu, bawahnya sentet halus saja. Retak halus saja. Rembes nggak itu kuahnya? Rembes kan? Sama. Kita harus benahi wadah kita dulu. Fokusnya jiwa. Berarti kalau fokusnya jiwa itu bisa melihat dirimu. Kalau kau, misalnya Pak Yabes tak ajak, Pak Yabes ke gereja saya yuk. Dia akan lihat, dong kelakuanmu utang, be aku ora bayar kok. Ngejak aku ki piye? Loh, di sana luar biasa, Pak. Pastornya gue lah teges. Wah, ngamuk-ngamuk orang ngantuk, Pak. Diubahkan, Pak. Pengajarannya cun, Pak. Dia ndelok, lha gue digembar-gembor ngono iki ora maleh no, ngutang mbek aku ora barbar. Mau nggak dia datang? Ya. Nah itu loh. Kalau Anda fokus kepada jiwa-jiwa, pastikan jiwamu dulu selamat. Pastikan hatimu dulu benar. Pastikan caramu hidup itu benar. Kumpul sama orang yang benar. Hidup yang benar. Baru cangking orang cun. Aduh. Hati dijaga, maka perbuatan terjaga. Ulang sekali lagi yuk. Hati dijaga, maka perbuatan terjaga. Nggak usah pakai maka, wis yuk diulang sekali lagi. Hati dijaga, perbuatan terjaga. Ulang sekali lagi. Tepuk-tepuk gini. Hati dijaga, perbuatan terjaga. Amin. Pulang bawa kok itu, ya. Menmeh nesu ndelok bojomu. Budrek ndelok bojomu ya. Ngomong bapak-bapak, hati dijaga, perbuatan terjaga. Kalau hati kita tidak terjaga, saudaraku, kita akan membuahkan perbuatan yang salah. Dengar baik-baik. Kalau hatimu tidak kau jaga, engkau akan melahirkan perbuatan yang salah. Kenali keadaan hatimu. Kalau engkau sudah mengenali keadaan hatimu dengan sesungguhnya, baru kita tahu apa yang Tuhan mau kau kerjakan, apa yang mau kau garap di dalam hidupmu. Kalau tidak, percayalah, mangkok itu bocor terus dan melukai orang lain. Tuhan melihat hati. Betapa bahagianya hati Tuhan kalau dia menemukan hati-hati yang cocok dengan wajah Tuhan. Hati-hati yang sewarna dengan Bapa, yang fokusnya hanya untuk pikiran dan perasaan Allah. Jadi saudaraku, kalau orang berbuat baik saja belum tentu menyenangkan Tuhan. Dengar baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu, kalau engkau berbuat baik saja belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau harus tahu motivasimu. Tuhan tahu hatimu. Di sini saya bilang, aku buka pelayanan bukan cari duit, tapi Tuhan tahu hatiku cari duit nggak? Saya nggak bisa menyembunyikan dari Tuhan. Kalau hatimu digarap, maka seluruh perilakumu akan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Itu asik loh saudaraku. Itu akan jadi simfoni yang indah dalam hidup kita. Maka beresi hatimu, sehingga buah-buahnya itu akan menjadi hidup. Buah-buahnya itu akan jadi berkat untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluargamu. Berapa banyak anak yang muak dengan orang tuanya. Gereja terus, tetapi anakmu itu lihat loh saudaraku. Jaden Hansel nih anak-anak saya, dia lihat setiap minggu saya khotbah, dia lihat. Dan Jaden itu anak yang kritis. Dia selalu menjadi malaikat yang mengingatkan saya. Kalau saya sudah marah karena di jalan, pendeta kok ngamuk, saya digituin. Isin saya. Semalunya minta ampun saudaraku. Pendeta ngomongnya, apalagi si kecil nih. Ini paling ngawur nih kalau ngomong. Katanya pendeta di belakang ngomong gitu. Wah, saya saudaraku langsung, wah harus pelan, harus mulai. Wah bener saudaraku, malu loh. Anak-anak itu
Dia melihat hidup kita. Makanya berapa banyak anak-anak hamba Tuhan yang akhirnya ketika dia beranjak remaja, ada yang pakai narkoba, free sex, dan semuanya. Karena dia lihat kemunafikan di situ. Dia lelah. Saya tidak pernah paksa anak saya baca Alkitab. Aneh kan? Saya tidak suruh dia hafalin ayat. Hafalin ayat ada di sekolah minggu. Oke. Tapi saya suruh dia lihat cara hidupku. Saya ajak dia pelayanan. Dia lihat bagaimana papa mamanya jatuh bangun di dalam pelayanan. Dia lihat bagaimana papanya menangis di kamar doa. Dia lihat papa mamanya bagaimana dia mencintai Tuhan. That's legacy. Kau didik anakmu dengan hafalkan ayat, dengar khotbah. Belum saatnya, dia belum keluar dari hatinya. Dia belum mencintai Tuhan dengan sesungguhnya. Dia akan menjadikan itu sebagai ritual agamawi. Dan akhirnya apa? Sampai di satu titik dia akan menjadi pemberontak. Saya bawa anak saya begitu. Baca ayat. Penilaianmu jelek. Tulis ayat 10 kali. Mati dia lama-lama. Saya tidak loh. Saya kalau sama anak-anak saya cuma ngomong, "Nak, jangan lupa cintai Tuhanmu lebih dari apapun." Tanya tuh, kalau saya jalan di sekolah, saya antar dia sekolah, saya ngomongnya begitu. Iya, Dedi. Kalau dia mulai doa malas-malas gitu ya, saya nggak model hormati Tuhan, duduk yang baik, yang benar, yang apa. Wow, jangan nggak militer begitu loh. Ngerti nggak? Sampai dia timbul dari dalam dirinya. Aku harus mencintai Tuhan seperti papa mamaku mencintai dia. Aku memberi contoh. Saya kasih pathway sama anak-anak saya. Ini loh nak caranya begini sama Tuhan. Dia nggak pernah loh saya suruh baca Alkitab. Tanya deh anak-anak saya, baca Alkitab gini. Nggak perlu dulu. Di sekolah pun sudah belajar agama. Dia bawa Bible King James Version. Dia bawa udah dua-dua itu. Kadang dia tanya sama saya cerita tentang Nuh. Kalau Jaden suka sains kan. Dedi, dulu di kitab Henok ada raksasa yang turun. Itu dihabisin di Bahtera dan sebagainya. Yang terpilih di Bahtera itu hanya orang-orang pilihan yang belum campur aduk dengan malaikat yang jatuh. Wah, pertanyaannya kok aneh-aneh ini. Tetapi di situ saya bisa sharing sama dia. Itu kritis sekali dia. Tetapi lihat, kita bisa lihat anak kita dari buahnya, dari buah kita. Kalau papa mamanya suka ngerumpiin orang, anaknya ngerumpiin orang. Kalau papa mamanya suka gosipin orang, dia gosipin orang. Hati-hati makanya, jadi orang tua tuh kasih legacy yang baik. Orangnya cuman lahir, bro, kok sekolah ke, ora dek. Kamu punya tanggung jawab yang besar. Jadi saya krisis hari-hari ini, saya takut dengan anak muda. Makanya saya buat Home Young Generation. Saya sampai kemarin saya ngomong di ini ketuanya nih, ini si Karen ya. Ya, kemarin saya ngomong, jangan takut dong Karen, ya santai aja. Ya. Saya ngomong begini, saya sedang merebut masa depanmu. Kalau engkau mungkin hari ini tidak belajar kebenaran yang sejati, mungkin kau bisa bercerai nanti ketika engkau menikah. Kalau engkau tidak belajar kebenaran sejati, mungkin kau bisa salah pilih istri atau suami. Kalau engkau tidak masuk dalam kebenaran sejati, engkau bisa bangkrut di perusahaanmu. Kau bisa gagal dalam pekerjaanmu. Kau bisa gagal dalam banyak hal dan kau bisa bunuh diri sekalipun. Tetapi hari ini saya buat Home Young Generation, tujuannya adalah saya mau merebut engkau dari tangan iblis. Saya mau merebut masa depanmu dari tangan iblis, supaya engkau berkemenangan mulai hari ini. Kau tata hidupmu yang benar. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Kalau sejujurnya saya pikir, ngapain saya buat, capek. Bener gak? Sama anak muda itu gak gampang. Harus bisa dengerin co-sharing, co-curhat. Saya bisa dengerin. Tetapi saya melihat jiwa
Tetapi saya tidak mungkin bisa membentuk mereka semua, Anda semua, kalau hati saya pun masih bocor, saudaraku. Maka dari itu, kenapa kita harus menjaga hati? Supaya kita tidak membuahkan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu pasti makan korban, saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Kenapa kita harus menjaga hati? Supaya kita tidak membuahkan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa pasti makan korban. Tidak ada dosa yang tidak makan korban, kecuali masih di dalam hati. Kalau sudah menjadi perbuatan dan tindakan, pasti makan korban. Maka ketika masih di hati, timbul dari hatimu, matikan, saudaraku, segera matikan. Tujuannya satu. Bapa, aku mau garap terus hidupku. Ngomong gitu sama Tuhan. Aku mau sampai di titik memiliki pikiran dan perasaan seperti Engkau. Aku mau dikembalikan ke rancangan-Mu semula, yang segambar dan serupa dengan Allah. Melalui apa? Melalui hubungan yang baik dengan Engkau. Aku mau jalin hubungan intim dengan Engkau.